Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan perenungan malam Naikol hari Sabtu tanggal 17 April 2021 bersama dengan saya, Pendeta Chris Ervin Banisman Zai, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Bukit Agape Entikong. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sudah memberkati kami di hari ini sehingga kami boleh ada dan sampai pada saat ini. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang menuntun kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mampu mengerti dan memahami dan mendapatkan damai sejahtera dari firman Tuhan pada malam ini. Kami baca firman-Mu dalam tuntunan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur pasal 147 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba, dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perkenalkan saya Pendeta Banisman Zai, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Agape Entikong yang ada di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Di Entikong kita melayani 11 jemaat, 1 jemaat induk, 1 jemaat bajem, dan juga 9 pospelkes. 10 tempat pelayanan ada di wilayah Entikong Indonesia, dan 1 pelayanan atau 1 pospelkes ada di wilayah Kerajaan Sarawak Malaysia. Di GPIB Bukit Agape Entikong ada 3 pendeta yang melayani, yaitu saya sebagai Ketua Majelis Jemaat dan juga Pendeta Cornelius Daily beserta dengan Pendeta Andreas Octavianus Sebayang sebagai pendeta jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 147 ini diberi judul Kekuasaan dan Kemurahan Tuhan. Dari ayat yang kedua, kita dapat memahami bahwa Mazmur ini ditulis untuk peribadatan di bait suci kedua, yaitu setelah umat Israel bebas dari pembuangan di Babel. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari tertulis ayatnya yang kedua, Tuhan akan memulihkan Yerusalem, orang-orang buangan akan dibawanya pulang. Mazmur ini dibagi dalam 3 bagian penting. Pertama, ayat pertama sampai ke-6 yang meyakinkan pembaca bahwa Tuhan kita berlimpah kekuatan dan kebijaksanaannya tak terhingga. Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan menegakkan orang-orang yang tertindas. Kedua, ayat 7 sampai ayat 11 yang berisi pengakuan
bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memelihara kehidupan di bumi. Dia menyediakan hujan, menumbuhkan rumput, dan memberi makan kepada hewan. Ketiga, ayat 12-20 yang menegaskan bahwa Tuhan memilih suatu umat dan memberi mereka kesejahteraan. Dijelaskan di sana juga bahwa Tuhan mengenyangkan umat pilihannya dengan gandum terbaik dan menuntun mereka dengan firman-Nya, yaitu ketetapan-ketetapan dan hukumnya. Bapak, Ibu, Saudara, hal yang menarik adalah setiap bagian dimulai dengan ajakan untuk memuji Tuhan. 3 kali ajakan memuji itu disebutkan, yaitu ayatnya yang pertama, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Kemudian ayat ke-7, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Dan ayat 12, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Setelah ajakan tersebut, kemudian pemazmur menyampaikan alasan-alasan nyata mengapa harus memuji kebesaran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, malam ini mari kita fokus untuk merenungkan ayat 12 hingga ayat ke-20 yang mengajak kita semua untuk memegahkan Tuhan. Alasannya karena Tuhan memberi rasa aman dan memberi kesejahteraan bagi umat pilihannya. Berbicara tentang kesejahteraan, dalam tulisan aslinya kata kesejahteraan dalam ayat 14 tertulis shalom. Ada beberapa makna kata shalom, yaitu keamanan, kesehatan tubuh dan pikiran, keselamatan dan rasa damai. Pemazmur menyampaikan pengalamannya secara nyata, yaitu bagaimana Tuhan memberi umat pilihannya kesejahteraan. Dalam pengalaman pemazmur, Tuhan meneguhkan palang pintu gerbang yang merupakan gambaran rasa aman yang sejati. Suatu daerah yang makmur tentu menjadi daya tarik bagi penjahat atau pencuri. Dan sebagai manusia, ada batasnya kita untuk menjaga harta milik yang kita usahakan. Oleh sebab itu, janganlah kita bergantung pada harta yang kita miliki, tetapi serahkanlah seluruh hidup kita pada perlindungan Tuhan. Sebab hanya Dialah pelindung yang kuat, melebihi kecerdasan manusia, bahkan melebihi teknologi manusia. Selanjutnya juga diterangkan bahwa Tuhan memberkati anak-anakmu di antaramu. Semua orang tua tentu saja mau anak-anaknya diberkati. Anak-anak merupakan anugerah yang terbesar yang diberikan Tuhan bagi sebuah keluarga. Oleh sebab itu, setiap orang tua tentu mengusahakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Namun, orang tua akan semakin lemah seiring pertambahan usia. Sebab itu, untuk menemukan rasa aman, orang tua harus memperkenalkan anak-anaknya kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang menjadi penuntun dan penolongnya. Kita dapat mengurus anak-anak, memperhatikan anak-anak jika mereka masih kecil atau mereka masih sekolah, atau karena mereka tinggal di rumah kita. Namun, jika anak-anak kita sudah merantau dan sudah berumah tangga, bagaimana kita dapat memperhatikan mereka? Tentu saja tidak bisa. Kita manusia memiliki batas. Maka itu, serahkanlah anak-anak kita dan cita-cita mereka pada Tuhan yang berkuasa menjaga dan menolong anak-anak menemukan tujuan dan cita-cita kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, hal yang lain dalam ayat 14 secara nyata diberitahukan bagi kita, bahwa Tuhan memberkati umat pilihannya dengan rasa kenyang. Bukan hanya sekedar kenyang, tetapi kenyang dengan gandum terbaik. Seorang petani dapat membeli benih yang terbaik, menanam di tanah yang baik, dan dengan perawatan yang terbaik. Usaha yang dilakukan sangat maksimal karena petani mempunyai target menghasilkan panen terbaik. Dalam kenyataannya,
Tuhanlah yang memberi pertumbuhan dan hasil yang terbaik. Ini terbukti dari jemaat yang saya layani di Jemaat Bukit Agape Entikong. Mayoritas pekerjaan jemaat adalah petani. Mereka begitu menggantungkan hasil panennya kepada Tuhan. Ini terbukti dari beberapa jenis ibadah untuk pertanian. Mulai dari ibadah berkat benih, yaitu mendoakan benih yang kecil itu sebelum ditanam. Ibadah anak padi ketika padi kira-kira berusia 2 bulan. Ibadah syukur panen dan ibadah syukur makan nasi baru. Mereka berusaha maksimal. Tetapi siapa yang tahu bencana alam? Siapa yang tahu hama atau penyebab gagal panen yang lainnya? Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa meramal. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa tempat mereka berlindung, tempat mereka berdoa, tempat mereka berharap untuk hasil panen yang baik. Begitulah ketergantungan jemaat petani kepada Tuhan, terus menerus sepanjang tahun tiada henti. Oleh sebab itu, ketika mereka makan dan mereka kenyang, mereka sadar mereka kenyang dari hasil yang melimpah yang berasal dari Tuhan, dari berkat yang berasal dari Tuhan sendiri kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dalam pekerjaan kita pun kita mencari nafkah setiap hari. Hendaknya kita pun menggantungkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Rezeki yang terbaik sudah disediakan Tuhan bagi kita masing-masing. Hendaknya kita yakin akan kuasanya dalam pekerjaan kita, sehingga ketika kita bekerja, kita tidak dikuasai rasa khawatir. Ketika kita percaya bahwa rezeki berasal daripada Tuhan, kita akan diliputi rasa damai dan kepastian bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam setiap usaha yang kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, Sang Pemazmur sudah menjelaskan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan umat pilihannya. Dia setia menjaga dan memberkati umatnya. Kita pun adalah umat pilihan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita juga menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita pakai hidup kita, pikiran kita, dan perkataan kita untuk memuji, memuliakan, dan memegahkan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita akan beristirahat malam ini, kita akan merasa aman, damai, dan siap untuk menerima berkat-berkatnya di esok hari. Kiranya firman Tuhan ini dapat mendatangkan shalom bagi kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menutup perenungan pada malam hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang mulia, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Engkau telah memberikan hari yang terbaik bagi kami. Kami sudah menjalani hari ini dan kami sangat merasakan berkat-berkat Tuhan. Begitu pula ketika kami mendengarkan firman serta perenungan pada malam hari ini. Firman Tuhan ini sungguh mendatangkan shalom bagi kami, yang mengingatkan kami semua bahwa tidak ada yang dapat memberi kami keamanan dan rasa damai selain Tuhan sendiri. Kami percaya dan mengakui bahwa Tuhan adalah pelindung dan penolong sejati dalam kehidupan kami. Kami akan beristirahat pada malam hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan istirahat kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menjaga kehidupan kami, sehingga di besok pagi biarlah kiranya kami pula bangun dengan menghirup nafas kehidupan, pagi yang cerah dan hari baru yang Tuhan beri. Dan biarlah setiap hari kami memakai diri kami, pikiran kami, dan perkataan kami untuk memuji, memuliakan, dan memegahkan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami pun akan berjanji setia terus-menerus
memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau dalam hidup kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian perenungan malam hari ini. Biarlah kiranya perenungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.